kalaupun misalnya saat saya dilahirkan lamun berset gantinya ganti Persis gitu. Oh, luar biasa ya ganti Persis. Oh, ternyata bukan lulusan pesantren berarti nya gitu. Ustaz Lukman namanya. Bukan. Dalam rentetan waktu itu teh sangat luar biasa. Bahkan sampai sebetulnya saya dinyatakan tidak lulus dulu saat itu. Siap. Kamera rolling action. Alhamdulillah si Muda Vlog ini udah dari ide, lalu langkah pertama dan akhirnya terwujudlah sampai sekarang. Luar biasanya. Nah, dalam episode pertama ini nih perdana pisan narasumber kita, beliau adalah seorang ketua cabang Banjaran. Kemudian dia juga ternyata seorang dosen di salah satu PTN. Betul ya PTN? PTN. Kemudian dia pun pebisnis, lalu jelas kepala rumah tangga. Nanti ya kita bicara keluarga ya. Kita perkenalkan namanya Ustaz Lukman, biasa kita panggil gitu, atau nama lengkapnya Lukmanul Hakim. Gitu. Apa kabar San? Alhamdulillah sehat. Siap. Ngomong-ngomong ya, dalam episode pertama ini memang perdana harus ngebiarnya, harus namanya harus wah gitu ya. Banyak keunikan Ustaz yang memang jadi menarik kita untuk angkat di acara podcast kita gitu. Pertanyaan pertama mah ini nih, katanya gitu, keluarga Ustaz itu ternyata bukan dari keluarga Persis, apa betul atau seperti apa? Sebetulnya sih kalau dikatakan tidak, kalau yang saya tahu gitu ya, karena memang kalau dari segi pancakaki saya juga ada buta gitu ya terkait dengan asal usul gitu ya, usul apakah saya itu memang Persis tulen atau bukan gitu ya. Tapi memang kalau dilihat dari lingkungan keluarga, baik dari pihak ayah dan ya keluarga ayah gitu, keluarga ibu, sebetulnya di lingkungan Persis gitu. Jadi kalaupun misalnya saat saya dilahirkan lamun berset gantinya ganti Persis gitu. Oh, luar biasa ya ganti Persis. Jadi memang kalau bapak asalnya dari Sayang, Pamumpek. Nah, memang keluarganya memang di sana memang lingkungan Persis. Ibu memang kalau dari segi lingkungannya memang tidak, karena awal dulu ibu itu dia tinggalnya di Pengkolan, Banjaran. Oh ya. Tapi memang saat itu yang saya tahu bahwa kakek saya itu dulu di Lengkot NU, kakek dari ibu di Subang. Tapi saat semenjak datang ke sini bergaul, saat itu sholat ataupun misalnya berkegiatan yang lain pun rata-rata katanya suka ngikutnya ke sini, ke Pejagalan. Saat itu ya waktu ibu saya masih kecil dan pindah ke Cipaku, saat itu menjadi basis juga Persis dalam pergerakannya gitu ya, pergerakan dari mulai jalur Cipaku katanya ya gitu. Jadi ya seperti itulah, walaupun mungkin dari segi dari segi pergerakan mungkin kalau dari kakek memang salah satu tokoh di Cipaku saat itu. Tokoh Persis. Tokoh Persis. Jadi ya kalau dikatakan tidak ada darah Persis, ternyata ada gitu. Ya, ada berarti ya gitu dari keluarga bapak. Dari bapak, dari ibu juga sama sih sebetulnya. Oke. Itu udah punya istri ya gitu. Udah menikah. Gitu. Anak berapa sih hari ini? Nama hiji. Berarti mau 2 mau 3 dan Insya Allah. Kalau istri? Hiji we. Oke. Nah, kemarin kita juga dapat informasinya gelar S2 Ustadz gitu setelah selesai gitu ya hari ini. Gimana itu bisa cerita nih kumaha nih perjuangan ya, tidak mudahnya gelar S2 apalagi katanya di ITB, betul nih? Betul. Nah, jadi gelar S2-nya di ITB, Bos. Itu kumaha kira-kira? Kan beratnya di ITB mah. Ya, itu juga. Cenah. Ya, saya bukan orang ITB gitu. Ya sebetulnya memang dulu saya termasuk yang tidak mau kuliah baheula teh. Jadi salah satu siasatnya dulu ketika ingin masuk ke SMA atau SMK, pilihannya itu saya pilih SMK. Nah, kalau waktu itu terstigma bahwa lulusan SMK mah mau kuliah. Jadi, dulu SMK-nya? Saya dulu SMK. Jadi dikasih pilihan SMA atau SMK, saya pilih SMK. Nah, ketika misalnya masuk ke SMA, geus kepikiran bahwa kuliah gitu.
Jadi riwayatnya di umum berarti nya Di umum. SD umum, SMP ge umum, SMP umum. SMK oge SMK umum, Jadi ya. memang Jadi maksudnya umum di sini tuh bukan pesantren lah. bukan. Jadi saya sebetulnya belum pernah mengenyam bangku pesantren. Oh ternyata bukan lulusan pesantren berarti nya gitu. Enggak. Ustaz Lukman namanya. Bukan, tapi dulu pernah ibtidaiyah di Banjaran. Itu saja. Itu pun tengah-tengah, jadi masuk kelas 3 sampai kelas 6. Jadi kalau mau di aku mah hanya nggak tahu 2 tahun. sekolah agama. Sekolah agama gitu. Sekolah agama 3 tahun kan bukan 2 6 tahun. tahun. Tengah-tengah masuknya juga. Jadi pas kelas 3 di dia Oh. masuk, lulus sampai kelas genap. Ya dari sana tidak lanjut ke sanawiyah, Tapi ke sekolah umum SMP, gitu, SMP umum. Ketika misalnya dia masuk ke SMK sampai kelas saya 4 tahun sekolah baheula teh, jadi batur mah selalu lulus saya masih kena sekolah kelas SMK. 4. 4 SMK tahun mana itu dulu? SMK 4 Bandung. SMK 4 Bandung. 4 tahun. Nah, sampai kelas 4 pun saya tidak ada pikiran untuk kuliah S1-nya. Tapi memang saat itu ada tawaran untuk beasiswa. C1 teh. Jadi di tawaran beasiswa di salah satu universitas di Kota Bandung, dan akhirnya ya mau masuk lah. Tertarik lah ya, ada tawaran beasiswa. Karena memang sampai saat itu saya belum menemukan passion sesuai dengan jurusan. Bahkan dulu sempat terbesar pikiran lulus di SMK kalau misalnya ditakdirkan mau masantren lah. Jurusan mana itu SMK? Rekayasa perangkat lunak. Apa? Rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak. Ya RPL, ini mah bikin program tadi itu lah. Gitu. Jadi dulu sampai kelas 4 belum menemukan kenikmatan itu. Oh, bagaimana sih RPL dan yang lainnya. Walaupun ya pengetahuan adalah. Bahkan sampai berpikir kalau misalnya memang ditakdir kuliah mending pindah jurusan. Waktu itu kepikiran jurusan bahasa Arab. Ada PAI gitu. Ya. Tapi ada pilihan untuk kuliah di sana, jurusan yang melanjutkan sistem informasi di Unikom. Saya ambil itu gitu. Kuliah 4 tahun, lulus dari sana. Saat itu memang ingin S2 pun sebetulnya tidak terlalu excited sebetulnya saat itu, karena memang dulu kan ngobrol-ngobrol dengan yang lain, dengan teman-teman yang memang saat itu ya memang punya cita-cita ingin setidaknya pernah nyobaan masuk ke ITB. Lamun jadi mahasiswana ya jadi dosen gitu, walaupun pada saat ini saya tahu ternyata masuk ke dosen atau itunya akan sulit gitunya. Nah saat itu nyoba untuk masuk ke kampus ke ITB, dari mulai setelah lulus gitunya menyiapkan persyaratan. Ya kalau udah lulus saat itu saya ngikutin tes lolos gitu. Walaupun tes reguler. Nah saat itu pun hanya bingung karena memang bayarnya lumayan. Semester lah. Oh biaya. Ya biayanya bingung. Ya, tentunya ITB mah tuh bos. Saat itu masih 10,5 kalau tidak salah. Jadi semester kalau tadi saya coba tangkap, jadi dari S1 itu langsung atau jeda langsung. Jadi saya lulus April tahun 2016. Nah saat itu ada penerimaan, saya ikut tes TPA langsung lolos, kemudian bahasa Inggris langsung lolos, tes masuk ITB langsung lolos. Jadi hanya jeda 2 bulan, Agustus di tahun itu langsung kuliah. Nah cuman ada kalau lulus bulan Juli ada ada penerimaan beasiswa. Saya ikut gitu. Di S2-nya. Di S2. Jadi dan akhirnya dapat beasiswana sampai tamat. Dapat beasiswa sampai ya mendapatkan pengalaman yang luar biasa lah di sana gitu, kuliah di sana. Jadi Nah, katanya juga sekarang jadi dosen ya malahnya sekarang. Nah, itu cerita jadi dosen gimana? Nah, ini sih sebetulnya dulu memang cita-cita sempat terpikirkan ingin jadi guru gitu ya. Jadi ya berubah-ubah lah gitu ya, kecil hanya jadi arsitek dan resep gambaran gitu. Pas jadi SMA, pas akhir-akhir yang jadi masuk ke pesantren, tiba-tiba yang jadi guru. Nah saat itu memang tidak terbesit ingin jadi dosen ya. Saat itu sudah mencoba lah ngajar-ngajar, ngebantu-bantu jadi asisten. Tapi memang belum pernah terpikir untuk jadi dosen asli gitu ya. Dosen asli dan dosen ini. Nah cuma saat itu tahun 2018 kalau tidak salah. Setelah lulus S2 berarti ya? Ya, jadi lulus S2 teh Juli 2018. Nah saat itu teh rame booming teh rekrutmen untuk CPNS. Saat itu teh ya banyak teman saya, keluarga dan yang lainnya ikut
gitu. Bahkan saat itu saya tidak ada ketertarikan sama sekali untuk masuk ke PNS. Tapi nyoba gitu. Saking banyak yang nanya gitunya. Oh. Jadi penasaran akhirnya teh gitunya. Penasaran gitu. Ya. Hayu nanyakeun cenah. Nah tuh masuk ke PNS nah teh ngalaman ka dieu orang-orang gitu ya. Di lingkungan. Sampai di keluarga saya saja, keluarga saya dan yang lainnya ikut tes. Saya sampai sama orang tua saya teh ikutlah cobaan. Ya iseng mah saya tanya iseng eta asli iseng, tidak ada motivasi yang lebih atau apapun saat itu ya nyobain untuk ikut tes di bulan September, siapin persyaratannya. Saat itu saya pilih kampus yang memang ada di regional Bandung, hanya dua waktu itu pilih ada 3 pilihan ITB, UPI sama Politeknik Negeri Bandung. Saya ambil yang jaraknya masih di regional Bandung. Saat itu pilihlah Polban. Kenapa KITB itu PD? KUPI jauh teuing. Polban lah sih teh, karena memang saat itu pernah keinginan masuk ke Polban gitunya. Saat itu waktu dari SMK ke universitas itu. Gitu. Jadi sebetulnya mah iseng ya, tapi karena memang pas perjalanannya pun ya akhirnya betul ini mah jadi memang takdir Allah teh dalam rentetan waktu itu teh sangat luar biasa. Bahkan sampai sebetulnya saya dinyatakan tidak lulus dulu saat itu. Tidak lulus, tapi ada yang di atas saya, ya kan di rankingnya. Di ranking. Saat itu di ranking. Sebenarnya kalau dilihat dari urutan saya tidak masuk. Tapi urutan yang sebelumnya itu tidak hadir pas tes gitu. Jadi saya masuk ke atas. Jadi kalau selamat yang kun gitu. Pokoknya mah takdir Allah. Ya, itu makanya memang sudah pas pengumuman saya lulus yang sesuai gitu ya. Pas gitu teh ada pengumuman saya tahu juga dari teman. Silakan kita lulus. Oh, ahmadnya ya, intinya sudah dosen ya sekarang ya, dosen di Polban. Di Polban. Berapa lama berarti? 2019 mulai tugas, berarti 3 tahun. 3 tahunan. Nih, pasti akan disinggung juga terkait dengan pemuda Persis. Nih. Jadi Ustadz Lukman ini artinya jadi ketua cabang pemuda Persis Banjaran itu dari tahun berapa Ustadz? 2019. Dan sekarang masih menjabatnya? Masih lah. Sampai dengan? Akhir tahun sekarang. Mudah-mudahan. Sejak umur berapa Ustadz? Waktu jadi ketua. Ketua teh berarti 27. 27. Ya. Itu waktu jadi di jenjang pendidikan mana? Sudah beres kuliah. Sudah beres. Yang mana nih? Yang S1? S2. Jadi sudah beres kuliah, sudah menikah, sudah punya anak. Jadi ketua cabang Banjaran itu, ya berarti adalah seorang kepala rumah tangga, ya, seorang bapak, seorang suami, seorang ketua cabang, ya, ketua cabang terus dosen di PNS gitunya, di Buanas di Polban. Iya, karena di dalam habis itu terlalu tegang kan, kalian tegang ya, sama saya kayak maksudnya tegang. Minum dulu Ustaz. Ini ada produk dari. Nah, ini produknya nih. Jadi ini teh air mineral dalam kemasan. Enggak. Air mineral dalam kemasan mereknya TGM. Luar biasa. Coba ini mah rada-rada seger memang. Saja. Ya. Luar biasa ya. Coba aku saya kira diminum. Wahai. Bisa dilanjut kan? Mau minum dulu, sok minum lagi cenah enak, cenah TGM ini luar biasa ya. Jadi tadi saya ulangi ya, berarti ketua cabang pemuda Persis Banjaran itu adalah bergerak S2. Kemudian dia seorang kepala rumah tangga, juga seorang PNS tentunya dan dosen juga. Nah, ya kan luar biasanya aktivitas cek saya mah padat gitu dengan banyak hal yang pentingnya gitu. Penting ketua cabang, kepala rumah tangga, hal yang enteng ya tentu jadi kepala rumah tangga. Ya seorang suami gitu, seorang ayah, seorang dosen di PTS perguruan tinggi negeri malah gitunya. Nah, ini Ustaz mau berbagi dengan kita ya kumaha ya cara mensiasati dah waktu masa mah 24 jam. Nah, kira-kira gimana Ustaz? Sedikit mungkin agak ininya dulu waktu awal saya diberikan amanah itu ada satu kekhawatiran, bahkan waktu itu ketika proses musyawarah mufakat itu hal yang pertama saya ucapkan kepada para musyawirin saat itu adalah kondisi saya yang dari segi waktu agak sulit. Sampai saya itu ya pada akhirnya ya mungkin takdir Allah. Dan saat itu ketika awal yang menjadi pemikiran saya awal menikah, anak baru beberapa bulan. Dan artinya ada perubahan
kehidupan lah di saya yang asalnya memang single dan kemudian harus berkeluarga, kemudian memiliki anak dan memiliki tanggung jawab dan serta pembagian waktu yang sangat luar biasa. Ketika mendapatkan amanah itu bukan tidak mau, tapi khawatir ketika misalnya itu terjadi jadi kacau gitu ya. Nah memang kalau saya secara pribadi melihat bagaimana saya bisa mengatur waktu, pada akhirnya mah balik lagi ke segala sesuatunya ketika memang ini menjadi satu kebaikan bahwa saya rasakan bahwa mendapatkan amanah ini walaupun memang di satu sisi itu menjadi salah satu bentuk ujian, tapi memang salah satu yang lainnya ya di mana ada ujian pasti Allah akan selalu ada gitu ya dan selalu membantu. Dan salah satunya bagi saya secara pribadi adanya pandemi ini COVID dan itu waktu itu umur kepemimpinan saya baru 3 bulan. Muscab Desember, Musker Februari, COVID Maret. Ya. Jadi semua sudah dikonsep sedemikian rupa, bulan Maret COVID. Bagi saya hikmah yang paling utamanya adalah karena kondisinya saat itu menjadi serba di rumah dan saya otomatis ada di sekeliling Banjaran, maka waktu yang ada itu bisa dimanfaatkan lebih maksimal. Saya masih bisa bekerja dari rumah, saya bisa memantau proses kegiatan jamiah dari rumah. Kalau sesekali ke kantor juga bisa gitu. Jadi itu salah satu salah satu bentuk pertolongan yang diberikan Allah kepada saya mungkin untuk bisa mengelola dengan kondisi saya yang seperti tadi. Walaupun pada akhirnya ya tentu ketika misalnya saya waktu anggar sakit itu nu dikerjakeun banyak, tentu pasti ada yang harus menjadi mana yang prioritas, mana yang tidak gitu. Kalau dikatakan bukan dikorbankan mungkin ya, tapi mana yang diprioritaskan. Kalau dikorbankan seakan-akan jadi korban, jadi gitu, kreatif lah. Gitu. Jadi plus yang kedua di saat yang sama saya mengetahui perkembangan anak dari mulai ngalangsul, kemudian ngorondang, kemudian berjalan sampai saat ini berbicara setiap hari gitu. Jadi, jadi ketua cabang kan bukan berarti mengorbankan seorang sosok suami gitu ya, peran suami, peran kepala rumah tangga atau peran ayahnya ataupun pekerjaan yang jadi pekerjaan sendirinya gitu ya. Bukan itunya berarti ya. Nah, jadi ya pada akhirnya mah yakin karena ini menjadi salah satu jalan kebaikan, pertolongannya pitulung Allah mah aya we. Dan semua nanti lancar. Berarti niat tepat atau yang gitu insyaallah pertolongan Allah. Iya, saat ini di pekerjaan lancar, di keluarga alhamdulillah lancar, di jamiah juga alhamdulillah lancar saat ini ya. Jadi pada akhirnya apa yang perlu ditakutkan gitu, maksud saya ketika misalnya saya mau jor-joran di berbagai di pekerjaan saya, di keluarga, itu semuanya bagi saya sampai saat ini yang mudah-mudahan ya gitunya dirasakan oleh yang ada di tempat kerja maupun di keluarga juga sama dirasakan bahwa ya saya menjalankan sesuai dengan peran yang seharusnya gitu. Ya, kamu menjadi ketua cabang kemarin PC Banjaran dan Wilujengnya sukses untuk jadi juara umum Persada. Jadi Persada teh event di level kabupaten misalnya. Nah, bisa cerita sedikit tentang Persada bagaimana kemarin? Ya memang ya bagi saya mungkin ya yang baru mungkin saya baru 10 tahun mungkin jadi anggota Pemuda Persis. 10 tahun sih? 10 tahun. Saya 2011 masuk Pemuda Persis. Sekarang 2022 ya belum berarti hampir 12 tahun. Ya memandang bahwa setiap apa yang memang kita ingin lakukan di jamiah memang akan bernilai kebaikan, memiliki uswah gitu ya. Maka apapun yang kita lakukan baik itu selevel kompetisi pun maka itu harus bisa dilakukan secara maksimal. Terlebih dengan misalnya jumlah anggota Pemuda Persis saat ini kan sudah ada 300-an. Ya mungkin sampai hari saya sekarang sudah jadi 270-an lah ya. Potensinya sangat luar biasa banyak gitu ya. Potensinya sangat luar biasa banyak, kemudian talentanya banyak. Pertanyaan yang paling utamanya ketika misalnya punya potensi banyak, ketika menghadapi sebuah kompetisi, tantangannya kan kita bisa berprestasi dengan sumber daya manusia yang ada. Maka dari itu berkaca dari pengalaman kakak-kakak kami ya di Persada sebelumnya ataupun di TITN sebelumnya, persiapannya dilakukan secara luar biasa gitu. Bahkan tidak main-main kita kemarin untuk bisa menyiapkan seperti itu, bukan kita ingin mencari atau prestisenya saja, tidak, tapi itu salah satu bentuk
apa ya, pembuktian dan juga nge-challenge kepada kami semua yang ada di pimpinan cabang, sok mana potensi teh gitu keluarkan tinu kahadean. Nah maka itu yang kita coba, walaupun memang ya ketika kita evaluasi masih banyak hal yang perlu kita kita perlu tingkatkan gitu. Tapi yang paling utama adalah di tahun kedua sesuai dengan tema kami di Pemuda Berenang, sok potensi yang ada pernah kan gitu di tempatnya. Anu bisa jadi atlet, anu bisa jadi nanti panitia, anu bisa masak, nah anu bisa ngabiayaan, nah semuanya tumpah dalam satu event yang besar dan itu kita saling berkontribusi. Gitu. Betul. Luar biasa. Berarti jadi tidak sagulirna wae nya, tentu dikelola dengan sangat baik ya di PSM dengan potensi yang sangat luar biasa ini. Jangan tidak dikelola jadi salah di kita sebagai pengelola, mungkin seperti itu lah ya. Gitu. Nah ini untuk mengatur schedule yang padat ini dengan tadi sebagai petua, sebagai kepala rumah tangga dan lain-lain itu, ini triknya gimana gitu? Atau cara Ustadz ini biasanya bagaimana nih? Kan ayo bentrok mungkin ada wae nya. Ya bentrok saya wae. Nah, ini kumaha nih? Pertama yang memang tadi yang paling sulit dan saya belajar selama 2 tahun itu adalah ya bagi saya jadi ketua cabang itu jadi jadi bentuk pembelajaran yang sangat luar biasa. Saya belajar menjadi kepala rumah tangga gara-gara jadi ketua. Kumaha jadi suami yang baik, kumaha menjadi seorang ayah yang baik itu dari Jamiah, dari menjadi ketua. Bagaimana saya bekerja di tempat kerja dengan baik itu pun sama. Saya mendapatkan ilmunya ketika menjadi seorang ketua. Artinya ketika mendapatkan misalnya ada kegiatan atau misalnya sebuah acara, ya hal yang pertama itu ya harus buat skala prioritas. Kemudian ya saya tidak sendiri gitu ya di pimpinan cabang ini. Bukan berarti ya ketika menjadi ketua cabang semuanya harus saya kerjakan gitu ya. Walaupun tetap menjadi pemikiran lah gitu ya orang-orang jadi saya termasuk orang yang overthinking gitu ya. Jadi hariwangan gitu lamun misalnya kegiatan kumaha lamun kitu. Makanya terkadang saya berkonsultasi, berdiskusi dengan dengan rekan saya yang memang selalu bisa memberikan inspirasi gitu. Nah maka ketika misalnya ada satu kegiatan yang bentrok dan yang lainnya nggak apa kumahakeun. Nah skala prioritas itu yang saya coba terapkan. Tentunya ya dilihat mana yang memang ketika memang keberadaan saya di dalam satu kegiatan tersebut itu adalah lebih penting, maka itu yang saya prioritaskan. Ataupun misalnya mana yang dari segi pemikiran yang prioritas, berarti itu yang saya coba pikirkan lebih dulu gitu. Kalau contoh kasusnya gini misalnya, ketika ada kegiatan di jamnya, ternyata nih ternyata begini. Bentrok dengan ada jadwal acara yang tertunda dengan istri atau keluarga. Nah ini gimana nih kira-kira nih? Nah ini biasanya kan gitu betul kan? Sering terjadi, bahkan ya itu menjadi salah satu bentuk hal yang menjadi kemampuan sekarang yang terlatih gitu. Kemampuan saya yang terlatih. Jadi misalnya makanya biasanya itu di weekend biasanya ya, atau makanya saya suka cari waktu yang lain untuk bisa saya pun punya kewajiban untuk bisa membagikan istri saya, membagikan anak saya, misalnya ngajak jalan-jalan lah, atau misalnya ada kegiatan. Nah pas bentrok itu terkadang saya harus nyari cara lain untuk bisa memindahkan waktunya. Dijadwal ulang misalnya. Dijadwal ulang. Jadi awalnya dijadwal dulu, ketika bentrok dijadwal ulang. Dijadwal ulang. Gitu. Tapi itu ternyata kumahanya sampai saat ini ternyata ya kalau dilihat dari frekuensinya tidak banyak yang seperti itu gitu ya. Karena sudah tahu pola kegiatannya. Jadi saya mencari waktu yang bersama keluarga itu yang memang jarang dilakukan kegiatan-kegiatan baik itu pekerjaan ataupun di Jamiah gitu. Ataupun misalnya saya bisa saja sambil bermain, sambil berkomunikasi dengan yang ada di kantor, atau misalnya berkomunikasi dengan yang ada di Jamiah di acara gitu. Jadinya pada akhirnya bisa saja dikelola secara bareng gitu ya beriringan gitu, ataupun pas pintar-pintar lah gitu. Siap, luar biasa ya. Nah ada nggak pasti ada nya, bukan ada nggak, pasti ada nih tokoh panutan yang global juga ada nih, saya bisa. Tapi kalau khusus nih yang dari
Persis atau dari Jamiah Persis itu ada nggak tokoh yang dipakai jadi idola gitu atau jadi panutan Ustaz? Panutan ya, bukan idola. Panutan. Sebetulnya apa ya? Kalau secara personal gitunya, saya termasuk yang memang agak yang tidak terlalu memikirkan sosok yang bisa saya menjadi inspirasi mungkinnya. Ya mungkin jadi inspirasi. Tokoh global satu. Ya, kira-kira sosok seperti Ustaz siapa idolanya gitu. Dan tokoh panutan di Persis. Kalau secara global sebetulnya saya cukup menjadi ya saat ini ya, karena memang saya cukup berbeda-bedanya tergantung dari kondisi gitu. Jadi lamun saat itu saya memang rasa nanti jadi inspirasi teh tokoh iya gitu ya. Untuk saat ini memang kalau secara global dan ulama tua gitu ke Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi. Jadi itu teh tokoh itu memang satu ya. Bisa ceritakan sedikit kan? Ya, itu teh salah satu matematikawan gitu ya, penemu algoritma sebetulnya. Jadi saya terinspirasi karena memang cara ya dia bisa menemukan satu keilmuan yang sampai saat ini saya pelajari gitu. Biasanya. Itu sosok ya untuk saat ini ya, karena memang beda-beda gitu ya. Kalau di Persis sendiri sebetulnya saya cukup untuk di Kaliber Jamiah untuk yang saat ini alhamdulillah masih hidup itu Ustaz Om Surahman. Panutan adalah Ustaz Om. Betul. Dari segi pemikirannya, ya. Kemudian dari apa yang disampaikan ketika dalam ceramah-ceramahnya itu logis bagi saya, karena saya termasuk orang yang ya teknis itunya, jadi hal yang sifatnya logis dalam artian ya namanya keilmuan keagamaan ya tidak mesti harus logis, tapi ketika saya coba turunkan dan saya amati, makanya sih biasanya kalau ceramah Salam saya tidak mendengarkannya satu kali gitu, diulang-ulang gitu. Sama gitu. Jadi untuk bisa memahami dan oh iya benar logis dalam artian itu bisa diimplementasikan gitu ya, bisa saya coba buat jadi salah satu bentuk yang yang memang bisa dianalisis dan diturunkan dan yang lainnya gitu. Bagi saya gitu ya, ada bagi orang yang bagi saya secara pribadi seperti itu. Jadi secara keilmuan saya terinspirasi dan mengagumi beliau dari segi keilmuan dan bagaimana cara bisa menemukan gitu, kok bisa sampai kepikiran eta sebetulnya jadi kok bisa sampai kepikiran ke arah sana, membuat sesuatu yang rumit itu jadi simpel. Jadi diulang-ulangnya sama sebenarnya kalau saya diulang-ulangnya karena ngerti gitu padahal ada ngumpul itu aja dari nama gitu ya, luar biasa. Nah ini saya dapat bocoran satu nih, ternyata dari jenjang umumnya sekolah gitu. Ada satu sekolah dulu, sekolah jenjang SMP. Oh iya. Di Pemuda ya, betul ya? Di Pemuda. Ya, SMP. Ini kan itu basisnya Nadine ya misalnya gitu, rekan kita dan berbeda organisasi misalnya ibaratnya begitu. Lalu tentunya pasti Nadine mah terkenal baca Quran luar biasa. Benar deh ya. Nah, ini mah buat closing lah ya gitu. Coba kita bacalah satu atau dua ayat gitu yang merepresentasikan bahwa Ustadz pun memang dari alumni itu gitu, luar biasa gitu maksud kita kan. Nah, disclaimer dulu waktu saya masuk di dia mah waktu itu saya masuk dianggap saya bisa baca Quran. Saya masuk kelas 1 kan ada pembelajaran Iqra namanya teh. Jadi kalau yang sudah bisa langsung Quran. Tapi lamun teu bisa kudu Iqra heula. Dan saya ketika masuk saya Iqra 5. Asup ka ditu kelas 1. Jadi langsung Iqra 5 turun asalkan jadi asalkan terus bisa baca Quran itu, jadi saya tuh baca Quran selama 3 tahun itu teh, jadi baca Iqra kelas dan sampai kelas 3 Iqra genep ge teh tamat di Pemuda teh tamat. Ayo luar biasa ya. Jadi mau rada bohong benernya gitu enggak, jadi yang saya pelajari ada hal yang memang dari segi makhrajul khurujnya tapi ya salah wae gitu nya. Saya satu halaman teh bisa diulang seberapa kali pertemuan gitu nya. Iqra 5 wae ge sampai kelas 2 gitu. Iqra genep ngan setengahna kelas 3 saat itu. Dan saya banyak ilmu yang saya dapatkan itu adalah ternyata cara membaca Al-Qur'an yang baik itu diawali dengan kita membaca huruf itu dengan benar. Makhrajul hurufna gitu. Jadi a h h
kho, gitu tuh benar harus sampai ke jelas dan yang lainnya. Tapi pada akhirnya ketika saya kelas dulu ikro genep dan implementasikan ke baca Quran ternyata jadi ngepas gitu. Gitu. Jadi kalau baca Qurannya tadi ya akhirnya mah jadi belajar sendiri gitu. Berhasil dalam artian ya baheula pernah diajar makhluk hidup dan yang lainnya panjang pondokna itu sampai ke harus benar lamun ketukan Allah bisa detiknya diulangi lagi seperti itu sampai ke nulis dan yang lainnya. Jadi harus tetap baca Quran atau gimana ini? Tetap ya? Al-Fatihah yang paling basic. Juga beda-beda lagamnya gitu kan. Coba lah satu ayat, 2 ayat lah. Bebas lah ayatnya mah. Suratnya bebas. Suratnya. Mau baca boleh ya, Ustaz? Biasanya ini ada satu surat yang bagi saya mah ini teh suka gitu. Suka teh karena ini sering dibacakan oleh kakek saya ketika lamun ngaimaman. Dulu mah sampai ingat salewat gitu karena sering gitu sampai ingatnya sudah dibaca Pacangkem teh gitu. Tapi setelah beliau meninggal saya baru tahu maknanya teh naon gitu dan itu sangat luar biasa. Itu surat Al-Isra. Ayat? Tak apa itu mah dah Pacangkem tapi dari sana ingat 90-an lah hampir akhir-akhiran Ya. katanya. Boleh lah itu aja, Ustaz. Aduh, jadi Mau dibaca boleh, Ustaz? sampai saya harus dihafal karena memang saya selalu jadi jadi teringat gitu ya karena saya banyak belajar agama dari beliau dari kakek saya gitu ya. Dulu dia selalu yang memberikan ilmu lah salewat itu tapi ngena gitu sampai sekarang kita kudu benar ya kan. Ini sudah paten ini kalau ini wajib ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Luar biasa itu. Tegal dikeprokannya dari dia. Ya, Luar biasa gitu. Jadi ada beda, memang ada beda. ya memang dari segi suratnya isi dari ayat tersebut sangat luar biasa gitu kalau kita. Siap. Itu sangat bermakna di antara yang semua juga bermaknanya tapi yang ini mah punya kesan lainnya sangat dari kakek. Oke, Ustaz. Kita rasa ini jadi selesai acara nih ya gitu. Terima kasih Ustaz, luar biasanya untuk tayangan perdana ini sangat luar biasa. Sudah mau datang ke sini itu terima kasih nama gitu ya. Sudah datang ke sini, sudah mau ngobrol, sudah mau ditanya-tanya gitu. Kemudian ini nih terima kasih juga buat sponsor kita si Toko Kopi Banjaran, kopi aslinya ini. Namanya juga Kopi Banjaran, ini luar biasa. Kemudian ini ada TGM, terima kasih buat TGM, air mineral dalam kemasan, luar biasa. Sedikit saya juga mau mereview nih, bahwa ternyata tidak ada kata sibuk dari Ustaz. Jadi sibuk teh hanya semacam alasan yang dibuat-buat. Mungkin yang saya sibukkan begitu ya. Dan ternyata memang di tengah-tengah kepadatan Ustaz sebagai tetapnya bisa hadir, tetapnya mengikuti kegiatan gitu. Nah ini
kuncinya menurut saya gitu. Ini yang jadi akan luar biasa. Teman-teman itu mungkin yang bisa jadi pelajaran buat kita semua. Ya, gitu Ustaz. Sekali lagi, Ustaz Lukman terima kasih. Episode selanjutnya di Muda Talk yang pastinya tidak akan kalah menariknya dengan sekarang. Dan jangan lupa juga like, subscribe, dan share tentunya, ini luar biasa hari ini. Nah, penutup doa tentunya kita mah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.